Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tias Wulandari, NPM 230020023, Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang Rapid Application Development. Jangan lupa disimak ya. Rapid Application Development adalah sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan siklus pengembangan dengan waktu yang sangat singkat. Definisi lain menyatakan bahwa metode pengembangan perangkat lunak (CRAD) adalah metode yang menggunakan pendekatan berorientasi objek untuk pengembangan sistem yang meliputi pengembangan perangkat dan perangkat lunak. Setelah itu ada 4 tahapan RAD yang perlu dilakukan, antara lain yang pertama, perencanaan kebutuhan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam suatu pengembangan sistem, di mana pada tahapan ini dilakukan identifikasi masalah dan pengumpulan data yang diperoleh dari penggunaan atau stakeholder. Penggunaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi maksud akhir atau tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi yang diinginkan. Pada tahapan ini, keterlibatan kedua belah sangatlah penting dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk pengembangan suatu sistem. Yang kedua ada desain sistem. Di dalam tahapan desain sistem, keaktifan penggunaan yang terlibat sangatlah penting untuk mencapai tujuan, karena pada tahapan ini dilakukan proses desain dan proses perbaikan desain secara berulang-ulang. Apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain terhadap kebutuhan penggunaan yang telah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya, luaran dari tahapan ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi di dalam sistem secara umum, struktur data, dan lain-lain. Yang ketiga, proses pengembangan dan pengumpulan feedback. Pada tahapan ini, desain sistem yang telah dibuat dan disepakati diubah ke dalam bentuk aplikasi versi beta sampai dengan versi final. Pada tahapan ini juga programmer harus terus-menerus melakukan kegiatan pengembangan dan integrasi dengan bagian-bagian lainnya sampai terus mempertimbangkan feedback dari penggunaan atau klien. Jika proses berjalan lancar, maka dapat berlanjut ke tahapan berikutnya. Sedangkan jika aplikasi yang dikembangkan belum menjawab kebutuhan, programmer akan kembali ke tahapan desain sistem. Dan yang terakhir, implementasi atau penyelesaian produk. Tahapan ini merupakan tahapan di mana programmer menerapkan desain dari suatu sistem yang telah disetujui pada tahapan sebelumnya. Sebelum sistem diterapkan, terlebih dahulu dilakukan proses pengujian terhadap program untuk mendeteksi kesalahan yang ada pada sistem yang dikembangkan. Pada tahapan ini biasa memberikan tanggapan akan sistem yang sudah dibuat dan mendapat persetujuan mengenai sistem tersebut. Kapan saat yang penting menerapkan metode RAD? Antara lain ketika memiliki tim yang solid. Pada tahapan metode RAD, feedback dan testing ulang prototypes adalah poin penting dalam menerapkan metode ini. Oleh karena itu, tim yang solid sangatlah diperlukan ketika ingin memakai metode RAD. Yang kedua, ketika memiliki modal yang besar. Metode RAD adalah metode yang hanya memerlukan jangka waktu yang singkat karena keefektifan dan keefisiensi dari metode RAD. Diperlukan tim teknis ahli yang memiliki bayaran yang tinggi, oleh karena itu perlu memiliki modal yang besar untuk penerapan metode RAD yang maksimal. Yang ketiga hanya memiliki sedikit waktu. Metode pengembangan aplikasi RAD sangatlah cocok diterapkan ketika proyek pengembangan aplikasi atau sistem yang diambil memiliki batasan waktu yang pendek. Kelebihan dan kekurangan RAD antara lain, yang pertama, kelebihan dapat menggunakan kembali komponen yang ada sebelumnya sehingga tidak perlu membuat dari awal lagi. Yang kedua, integrasi proses yang lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, penyesuaian kebutuhan dan keinginan user menjadi lebih mudah. Dan terakhir, memperkecil kemungkinan kesalahan atau error. Kekurangan RAD antara lain, yang pertama memerlukan kolaborasi tim yang kuat dan memadai. Yang kedua, memerlukan komitmen yang kuat antara pengembangan dan stakeholder. Yang ketiga, hanya cocok diterapkan untuk proyek kecil dan memiliki waktu pengerjaan yang singkat. Yang keempat, hanya cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi yang memiliki fokus pada suatu fitur untuk dijadikan modular terpisah. Sekian penjelasan dari Rapid Application Development. Sekian, terima kasih. See you next time. Jangan lupa subscribe dan like ya. Dan jangan lupa di-share.